morning everybody, how are you today? Mudah-mudahan pada sehat dan tetap semangat ya. Kembali lagi belajar bersama Miss Ana dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Buat kalian yang belum subscribe channel Miss Ana, yuk di-subscribe sekarang dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan materi pembelajaran selanjutnya. Seperti biasa ya anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan persiapkan alat tulis kalian ya, serta perhatikan handout yang sudah kalian download pada website sekolah kita, yaitu Pasar. Setelah mempelajari materi permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan, materi selanjutnya adalah pasar. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, Miss Ana harapkan peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian pasar, menjelaskan fungsi pasar, dan mengidentifikasi macam-macam pasar. Pernahkah kalian pergi ke pasar? Pasar yang ada di sekitar kita ada yang tradisional dan ada yang modern loh. Untuk itu, perhatikan gambar pada layar kalian. Gambar pertama, gambar kedua. Dari kedua gambar ini, coba kalian sebutkan perbedaan antara pasar tradisional dengan pasar modern. Jawab di kolom komentar ya. Lalu, apa itu pasar? Pasar merupakan sarana bertemunya penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan jual beli atau proses terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan harga dan jumlah barang atau jasa yang diperjualbelikan. Jelas ya? Adapun unsur penting yang harus dipenuhi dalam membentuk suatu pasar. Pertama, adanya barang yang diperjualbelikan walaupun hanya berupa sampel atau contoh. Kedua, adanya penjual dan pembeli walau tidak bertemu langsung. Ketiga, ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dan yang keempat, adanya media komunikasi antara penjual dan pembeli. Pasar memiliki 3 fungsi. 1. Fungsi distribusi. 2. Fungsi pembentukan harga. 3. Fungsi promosi. Yuk kita bahas satu-satu. Pertama, fungsi distribusi. Fungsi distribusi pasar dimaksudkan untuk memperlancar distribusi barang dari produsen ke konsumen. Melalui transaksi jual-beli, produsen dapat memasarkan barangnya baik secara langsung maupun melalui perantara. Melalui pasar inilah, konsumen dapat memperoleh barang yang diinginkan secara mudah dan cepat. Lancarnya distribusi barang dan jasa menunjukkan berfungsinya pasar secara baik. Jelas ya? Kedua, fungsi pembentukan harga. Pasar dapat mewujudkan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Transaksi penjual dan pembeli pada mulanya melakukan tawar-menawar, dan akhirnya terjadilah kesepakatan harga. Pembeli biasanya membeli barang dengan memperhitungkan manfaat atau kegunaan dari barang tersebut ya, sedangkan pedagang biasanya memperhitungkan laba yang diinginkan. Hal inilah yang menimbulkan perbedaan sehingga terjadinya tawar-menawar harga yang biasanya terjadi di pasar tradisional. Tampak seperti gambar di layar kalian ya. Ketiga, fungsi promosi. Promosi artinya memperkenalkan hasil produksi kepada masyarakat. Melalui fungsi ini, pasar menjual barang sekaligus memperkenalkan hasil produksinya kepada masyarakat. Nah, barang dagangan biasanya dipajang di tempat yang terlihat oleh konsumen ya, dengan harapan dapat menarik minat konsumen untuk membelinya. Fungsi promosi ini sangat menentukan omset penjualan, apalagi ditunjang dengan kualitas barang bagus dan harga murah. Jelas ya, ketiga fungsi pasar. Kemudian, ada banyak macam pasar yang dapat dibedakan menurut beberapa kriteria. Pertama, pasar menurut wujudnya. Kedua, pasar menurut jenis barang yang diperdagangkan.
Ketiga, pasar menurut luas jaringan distribusi. Keempat, pasar menurut waktu penyelenggaraan. Dan kelima, pasar menurut organisasi atau strukturnya. Yuk kita bahas satu-satu. Pertama, pasar menurut wujudnya. Pasar menurut wujudnya terbagi menjadi dua, pasar konkret dan pasar abstrak. Pasar konkret adalah pasar nyata atau pasar yang unsur-unsur pasarnya seperti penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan ada di situ. Nah, ciri-cirinya yang pertama, barang yang kita beli dapat langsung kita lihat dan pilih, sehingga tahu kualitas dari barang tersebut. Dan yang kedua, penjual dan pembeli bertemu secara langsung, melakukan transaksi di pasar tersebut. Contohnya seperti di layar kalian ya, pasar yang setiap hari kita kunjungi untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari. Jelas ya? Sementara pasar abstrak adalah pasar yang antara penjual dan pembeli dan barang yang diperjualbelikan tidak dapat bertemu langsung di dalam pasar. Akan tetapi, transaksi dilaksanakan melalui alat komunikasi dan barang yang diperjualbelikan sudah diketahui betul oleh pembeli. Ciri-ciri pasar ini yang pertama, pembeli dan penjual hanya berkomunikasi melalui surat, telepon, faksimil, internet, atau melalui perantara orang lain. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan juga tidak berada di tempat bertemunya pembeli dan penjual. Barang tersebut hanya berupa contoh barang yang dapat dilihat dalam bentuk brosur, iklan, dan lain-lain. Contoh pasar abstrak adalah online shop atau ketika kamu memesan pizza melalui telepon. Kedua, pasar menurut barang yang diperdagangkan terbagi menjadi dua, pasar barang konsumsi dan pasar barang produksi. Pasar barang konsumsi adalah pasar yang memperjualbelikan barang-barang keperluan sehari-hari. Contohnya, seperti di layar kalian ya, ada pasar ikan, pasar buah-buahan, dan supermarket atau mall. Sementara pasar barang produksi adalah pasar yang menyediakan keperluan faktor-faktor produksi. Contohnya, pasar tenaga kerja yang merupakan tempat tenaga kerja mencari lapangan pekerjaan, dan pasar modal. Jelas ya? Ketiga, pasar menurut luas jaringan distribusi. Ada yang namanya pasar setempat, yaitu pasar yang digunakan oleh masyarakat di wilayah sekitar dan melibatkan penjual dan pembeli di sekitar daerah tersebut. Bentuk dan jenis barang yang diperdagangkan sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial budaya setempat. Contohnya, seperti gambar di layar kalian ya, pasar Klewer di Solo, yang penjual pada pasar ini memakai kain batik untuk melestarikan budayanya, sehingga permintaan batik pada daerah ini sangatlah banyak, berbeda dengan daerah lain ya, atau pasar Bringharjo di Yogyakarta yang menjual batik hasil daerah tersebut. Kemudian, pasar nasional, yaitu pasar yang cakupan pembelinya dalam wilayah suatu negara. Penjual dan pembeli dari berbagai daerah di wilayah negara tersebut. Produk yang diperjualbelikan dibutuhkan oleh masyarakat negara tersebut. Contohnya, pasar uang dan pasar modal di Bursa Efek Indonesia. Sementara itu, ada namanya pasar regional, yaitu pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara yang berada dalam suatu kawasan. Pasar ini biasanya di bawah suatu organisasi yang berada dalam wilayah kawasan tersebut. Contohnya, di kawasan Asia Tenggara dibentuklah AFTA, ASEAN Free Trade Area. Lalu, pasar internasional, yaitu pasar yang menyediakan komoditas barang dagangan untuk rakyat seluruh dunia. Biasanya, komoditi yang dijual merupakan produk-produk yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Contohnya, pasar tembakau di Bremen, Jerman, pasar karet di New York, pasar kopi di Santos, dan pasar intan di Amsterdam. Jelas ya? Keempat, pasar menurut waktu penyelenggaraan.
Ada yang namanya pasar harian, adalah pasar yang melaksanakan kegiatan setiap hari dan menjual barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari. Contohnya seperti gambar di layar kalian ya, pasar induk yang terdapat di sekitar daerah kalian. Kemudian ada yang namanya pasar mingguan, adalah pasar yang dilaksanakan seminggu sekali. Contohnya pasar hewan yang hanya buka seminggu sekali. Sementara pasar bulanan adalah pasar yang kegiatannya sebulan sekali. Pasar ini dapat kita temukan di daerah industri atau kantor pos. Pasar ini biasanya dibuka pada saat karyawan pabrik gajian ya, atau pembayaran pensiun pegawai pos. Nah, ada lagi yang namanya pasar tahunan, yaitu pasar yang diadakan setahun sekali. Pasar ini bersifat nasional maupun internasional. Penyelenggaraan pasar ini sebagai ajang promosi untuk produk-produk tertentu ataupun produk baru. Contohnya, Pekan Raya Jakarta dan Pasar Malam Sekaten di Solo. Jelas ya? Kelima, pasar menurut organisasi atau strukturnya. Terbagi menjadi dua, pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya banyak terdapat penjual dan pembeli yang sama-sama telah mengetahui situasi pasar. Terlihat di layar kalian ya. Ciri-ciri pasar ini yang pertama, banyak penjual dan pembeli. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan homogen atau sejenis. Ketiga, penjual bebas keluar dan masuk industri. Keempat, penjual dan pembeli tidak bebas menentukan harga karena harga ditentukan oleh kekuatan pasar. Contohnya, pasar sayur mayur, pasar buah-buahan, dan pasar tekstil di Tanah Abang. Sementara pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar penjual dan pembeli memiliki kebebasan dalam menentukan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Dalam pasar ini, penjual dan pembeli dapat mempengaruhi harga. Nah, pasar persaingan tidak sempurna terdiri dari berbagai pasar. Pertama, pasar monopoli. Kedua, pasar oligopoli. Ketiga, pasar monopsoni. Keempat, pasar oligopsoni. Dan kelima, pasar persaingan monopolistik. Yuk kita bahas satu-satu. Pasar monopoli. Monopoli berasal dari kata mono, yaitu satu, dan poli berarti penjual. Jadi, pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Dan perusahaan ini tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Contohnya, penggunaan listrik dari PLN dapat menggantikan listrik dengan gas alam sebagai pemanas. Adapun ciri-ciri pasar monopoli. Pertama, hanya ada satu orang penjual. Kedua, terdapat banyak pembeli. Ketiga, produk untuk pasar monopoli tidak mempunyai barang pengganti yang dekat. Keempat, penjual dapat menentukan harga atau disebut price maker. Kelima, adanya hambatan untuk masuk ke dalam pasar. Hambatan ini dapat berupa undang-undang, teknologi mutakhir yang dimiliki, modal yang sangat besar, dan lain-lain. Sekarang kalian sebutkan contoh pasar monopoli selain PLN. Jawab di kolom komentar. Kemudian, pasar oligopoli adalah pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Jumlah perusahaan umumnya lebih dari 2 tetapi kurang dari 10. Contohnya, pasar semen yang dipasok perusahaan semen Indosmen, semen Padang, semen Tonasa, semen Dinamik, semen Batu Raja, dan semen Gresik. Sementara itu, jika pasar hanya dipasok oleh 2 perusahaan, maka pasar tersebut disebut pasar duopoli. Jelas ya? Adapun ciri-ciri pasar oligopoli. Pertama, terdapat banyak pembeli di pasar. Kedua, hanya ada beberapa penjual. Ketiga, produk yang dijual bisa bersifat homogen dan bisa juga berbeda, namun memenuhi standar tertentu. Contohnya,
industri bahan mentah seperti industri baja, aluminium, semen, dan bahan bangunan. Ciri keempat, terdapat hambatan untuk memasuki pasar bagi perusahaan baru, namun tidak sekuat pasar monopoli ya. Dan kelima, adanya saling ketergantungan. Keenam, penggunaan iklan sangat intensif. Lalu, pasar monopsoni. Pasar ini terdapat satu konsumen, biasanya pelaku usaha, yang menjadi pembeli tunggal dan menguasai pasar komoditas. Faktor yang membuat pasar monopsoni terbentuk adalah sebagai berikut. Pertama, tidak ada pembeli yang antusias pada pasar tersebut. Kedua, lokasi produsen berada di tempat terpencil dan sulit dijangkau. Ketiga, biaya operasionalnya yang tinggi. Berikut ciri-ciri pasar monopsoni. 1. Hanya ada satu pembeli. 2. Harga ditentukan oleh pembeli. 3. Produk yang dijual berupa bahan mentah. 4. Pendapatan tidak merata. 5. Sering terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli. Contoh pasar monopsoni seperti gambar di layar kalian ya. Produsen yang memproduksi produk dengan bahan baku kopi, kemudian mereka membeli biji kopinya di berbagai perkebunan. Jelas ya? Selanjutnya, pasar oligopsoni adalah pasar yang di dalamnya terdapat dua atau juga lebih pembeli, umumnya pelaku usaha ya, yang menguasai pasar dalam hal penerimaan pasokan atau berperan sebagai pembeli tunggal atas suatu barang atau jasa di dalam suatu pasar komoditas. Contohnya seperti di layar kalian ya, pasar wortel di sebuah desa. Di sini, petani wortel dapat menjual wortel mereka kepada beberapa pedagang di desanya untuk bisa dijual kembali ke kota. Adapun ciri-ciri pasar oligopsoni. 1. Terdapat beberapa pembeli. 2. Umumnya pembeli adalah distributor. 3. Produknya adalah bahan mentah. 4. Harga produk cenderung stabil. 5. Jenis barangnya sedikit. Dan keenam, pendapatan merata. Contoh lain yang paling menggambarkan pasar oligopsoni adalah usaha konstruksi bangunan. Jenis pasar yang terakhir, pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang serupa, tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Contohnya, pasar sampo, parfum, kosmetik, sabun mandi, dan peralatan bayi. Berikut ciri-ciri pasar persaingan monopolistik. 1. Terdapat produsen atau penjual, namun jumlah produsen ini tidak sebanyak pada pasar persaingan sempurna. 2. Jenis barang yang dipasarkan heterogen atau berbeda-beda. 3. Produsen mampu memengaruhi harga. 4. Produsen lain mudah masuk ke dalam pasar, namun produsen yang ingin masuk harus mampu menciptakan produk dengan jenis berbeda dan lebih menarik dari produk yang sudah ada. Kelima, promosi penjualan harus aktif. Jelas ya? Demikianlah materi kita mengenai pasar. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan di kolom komentar. Buat kalian yang belum subscribe channel Miss Ana, yuk di-subscribe sekarang dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan materi pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan berprestasi walau di masa pandemi. Terima kasih. See you!